Ada satu kesalahan yang hampir semua orang lakukan ketika mendengar kata feodalisme. Kita langsung membayangkan masa lalu, kastil batu, raja yang berkuasa, ksatria bersenjata, dan petani yang hidup dalam keterbatasan. Seolah-olah itu adalah cerita lama yang sudah selesai, terkubur bersama waktu, dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita hari ini. Tapi justru disitulah masalahnya. Kita mengira feodalisme sudah mati, padahal mungkin ia hanya berganti bentuk. Feodalisme bukan sekedar sistem politik atau ekonomi di masa lalu. Ia adalah cara dunia diatur, cara kekuasaan didistribusikan, cara manusia ditempatkan dalam posisi yang tidak setara, lalu dibuat percaya bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Dalam sistem ini, ada yang lahir untuk memerintah, dan ada yang lahir untuk patuh. Ada yang memiliki akses, dan ada yang bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk mendekat. Dulu, kekuasaan dipegang oleh mereka yang menguasai tanah. Hari ini, bentuknya mungkin berbeda. Jabatan, koneksi, kekayaan, atau pengaruh. Tapi pola dasarnya tetap sama, bahwa segelintir orang berada di atas, dan sebagian besar lainnya berada di bawah. Menjaga agar sistem itu terus berjalan tanpa banyak pertanyaan. Yang membuatnya lebih rumit adalah, sistem ini tidak selalu terasa seperti penindasan. Ia sering datang dalam bentuk yang halus. Dalam budaya yang mengajarkan untuk tahu diri. Dalam lingkungan yang membuat kita merasa tidak pantas melampaui batas, dan dalam struktur sosial yang diam-diam menentukan sejauh apa kita boleh bermimpi. Kita tumbuh di dalamnya, kita menjalaninya setiap hari, bahkan tanpa sadar, kita ikut melanggengkannya, dengan menerima, dengan menyesuaikan diri, dan dengan memilih diam. Lalu pertanyaannya bukan lagi apa itu feodalisme, tapi apakah kita benar-benar sudah keluar darinya? Atau kita hanya hidup di dalam versi yang lebih modern, lebih rapi, dan jauh lebih sulit untuk dikenali. Untuk memahami feodalisme, kita harus berhenti melihatnya sebagai sekedar cerita tentang raja dan kastil. Itu hanya permukaannya. Intinya jauh lebih dalam. Feodalisme adalah sistem hubungan kekuasaan yang dibangun di atas ketergantungan. Di dalam sistem ini, tidak semua orang berdiri sejajar. Ada yang memberi perlindungan, ada yang memberi kesetiaan, ada yang memiliki sumber daya, dan ada yang hanya memiliki tenaga. Hubungan ini bukan pilihan bebas, melainkan sesuatu yang terbentuk karena keadaan. Ketika dunia tidak stabil, ketika hukum tidak benar-benar melindungi semua orang, manusia akan mencari satu hal yang paling mendasar, yaitu rasa aman. Dan disitulah feodalisme lahir. Seseorang yang kuat, yang memiliki tanah, pasukan, atau pengaruh, menawarkan perlindungan. Sebagai gantinya, orang lain memberikan loyalitas, tenaga, bahkan hidupnya. Hubungan ini terlihat seperti kerjasama, tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar setara. Karena yang satu bisa bertahan tanpa yang lain, sementara yang lain tidak punya banyak pilihan. Feodalisme bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu diterima tanpa banyak pertanyaan. Ia bertahan bukan hanya karena kekuatan, tapi karena keyakinan. Keyakinan bahwa hierarki itu normal, bahwa setiap orang memang punya tempatnya masing-masing. Dan ketika keyakinan itu sudah tertanam, sistem tidak lagi perlu dipaksakan. Ia berjalan dengan sendirinya. Untuk memahami kenapa sistem ini bisa muncul, kita harus melihat dunia pada saat semuanya mulai runtuh. Ketika Kekaisaran Romawi Barat akhirnya jatuh, yang hilang bukan hanya sebuah kekuasaan besar, yang hilang adalah stabilitas. Jalan-jalan yang dulu aman mulai dipenuhi ancaman. Hukum yang dulu mengikat mulai kehilangan kekuatan. Tidak ada lagi otoritas tunggal yang benar-benar mampu melindungi semua orang. Dunia berubah menjadi tempat yang tidak pasti, di mana bertahan hidup menjadi prioritas utama. Dalam kondisi seperti itu, konsep kebebasan menjadi sesuatu yang mewah. Orang tidak lagi bertanya tentang hak atau kesetaraan, tetapi mereka bertanya siapa yang bisa melindungi saya. Dan dari pertanyaan sederhana itu, struktur baru mulai terbentuk. Orang-orang yang memiliki kekuatan, terutama tanah, menjadi pusat perlindungan. Mereka menawarkan keamanan dari serangan, dari kekacauan, dan dari ketidakpastian. Sebagai gantinya, orang-orang di sekitarnya menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka. Mereka bekerja, mereka patuh, dan mereka setia. Ini bukan keputusan yang romantis, melainkan keputusan yang lahir dari keterpaksaan.
Seiring waktu, hubungan ini menjadi semakin terstruktur. Loyalitas tidak lagi sekedar kesepakatan, tapi menjadi kewajiban. Kekuasaan tidak lagi sekedar pengaruh, tapi berubah menjadi hak yang diwariskan. Dan yang paling penting, sistem ini mulai dianggap sebagai sesuatu yang normal. Dunia yang awalnya kacau perlahan menjadi teratur kembali. Tapi keteraturan itu datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu ketimpangan yang dilegalkan. Dan sejak saat itu, feodalisme bukan lagi sekedar solusi sementara. Ia berubah menjadi cara dunia dijalankan. Ketika feodalisme mulai mengakar, ia tidak berdiri sebagai sistem yang kabur. Ia memiliki struktur yang jelas, rapi, dan yang paling penting, sulit ditembus. Di puncak ada raja. Ia dianggap sebagai pemilik tertinggi dari seluruh wilayah, simbol kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi dalam praktiknya, raja tidak mengelola semuanya sendiri. Ia membagi kekuasaan itu kepada para bangsawan, orang-orang yang diberi hak atas tanah dalam jumlah besar. Dari sini, kekuasaan mulai terpecah, tapi tidak benar-benar hilang. Para bangsawan menjadi penguasa di wilayah mereka masing-masing. Mereka memiliki kendali atas tanah, sumber daya, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sebagai imbalannya, mereka memberikan kesetiaan kepada raja, biasanya dalam bentuk dukungan militer atau pajak. Di bawah bangsawan ada ksatria. Mereka bukan hanya prajurit, tapi juga bagian dari rantai loyalitas. Mereka diberi tanah atau hak tertentu, dan sebagai gantinya, mereka wajib bertarung dan melindungi tuannya. Kesetiaan mereka bukan kepada sistem, tapi kepada individu di atas mereka. Dan di dasar piramida ada petani. Mereka adalah mayoritas. Mereka yang bekerja di tanah, yang menghasilkan makanan, dan yang menjaga agar seluruh sistem tetap berjalan. Tapi ironisnya, mereka juga yang paling sedikit memiliki kekuasaan. Banyak dari mereka tidak benar-benar bebas. Mereka terikat pada tanah yang mereka garap, tidak bisa pergi begitu saja, dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Struktur ini terlihat seperti organisasi yang saling mendukung. Tapi jika dilihat lebih dalam, ia lebih mirip rantai. Setiap lapisan terikat pada lapisan di atasnya, dan hampir tidak ada ruang untuk naik ke atas. Yang lebih menarik adalah, sistem ini hampir tidak memberi ruang untuk perubahan. Seorang petani lahir sebagai petani, dan kemungkinan besar akan mati sebagai petani. Bukan karena ia tidak mampu menjadi lebih, tapi karena sistemnya memang tidak dirancang untuk itu. Dan di titik ini, feodalisme menunjukkan wajah aslinya. Bukan hanya tentang kekuasaan yang tidak merata, tapi tentang bagaimana ketimpangan itu dibuat agar terus bertahan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah sistem tidak akan bertahan lama hanya dengan kekuatan. Pedang bisa memaksa orang tunduk, tapi tidak bisa membuat mereka benar-benar percaya. Untuk itu, dibutuhkan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang masuk ke dalam pikiran. Di dalam feodalisme, peran itu sering dimainkan oleh agama. Kekuasaan tidak lagi hanya dilihat sebagai hasil dari kekuatan atau kepemilikan, tapi sebagai sesuatu yang ditetapkan. Raja bukan sekadar penguasa, ia dianggap memiliki mandat ilahi. Kekuasaannya bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk diterima. Dalam banyak kasus, menentang raja bukan hanya dianggap sebagai tindakan politik, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap kehendak yang lebih tinggi. Disinilah sistem menjadi jauh lebih kuat, karena ketika hierarki sosial dibungkus dengan keyakinan, ia berubah dari sesuatu yang bisa diperdebatkan menjadi sesuatu yang terasa sakral. Ketimpangan tidak lagi terlihat sebagai masalah, tapi sebagai bagian dari tatanan dunia yang memang seharusnya begitu. Agama dalam konteks ini tidak selalu hadir sebagai alat penindasan secara langsung. Ia lebih sering bekerja secara halus, melalui nilai, melalui ajaran, dan melalui rasa takut dan harapan. Ia membentuk cara orang melihat dirinya sendiri dan posisinya di dunia. Seorang petani tidak hanya tunduk karena takut hukuman, tapi juga karena percaya bahwa hidupnya memang sudah ditentukan seperti itu, bahwa menerima keadaan adalah bentuk kebajikan, bahwa kesetiaan akan dibalas. Jika bukan di dunia ini, maka di dunia berikutnya. Dan ketika seseorang sudah percaya, sistem tidak lagi perlu dijaga dengan paksa. Ia dijaga dari dalam. Jika kita melihat feodalisme dari jauh, ia tampak seperti struktur yang stabil. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, kita mulai melihat perbedaan yang begitu tajam antara mereka yang berada di atas dan mereka yang berada di bawah. Di sisi atas, kehidupan dipenuhi dengan kenyamanan relatif. Para bangsawan hidup di tempat yang aman, dengan akses terhadap makanan, perlindungan, dan kekuasaan. Mereka tidak hanya memiliki sumber daya, tapi juga waktu.
waktu untuk merencanakan, untuk memperluas pengaruh, dan untuk memastikan posisi mereka tetap terjaga. Sementara itu, di sisi bawah, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Bagi petani, setiap hari adalah tentang bertahan hidup. Bekerja di ladang bukan pilihan, tapi kewajiban. Cuaca buruk bisa berarti kelaparan. Hasil panen yang gagal bisa menjadi bencana. Dan di tengah semua itu, mereka tetap harus memenuhi kewajiban kepada tuan tanah, apapun kondisinya. Tidak ada jaminan dan tidak ada perlindungan yang benar-benar setara. Yang sering tidak terlihat adalah bagaimana sistem ini memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Ketika seseorang hidup terlalu lama dalam posisi yang rendah, ia mulai percaya bahwa itulah tempatnya, bahwa ia tidak ditakdirkan untuk naik, bahwa dunia memang berjalan seperti itu. Dan di titik itu, batas antara penindasan dan penerimaan mulai kabur. Feodalisme tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam hal materi, tapi juga dalam hal kesadaran. Ia membentuk bukan hanya apa yang dimiliki seseorang, tapi juga apa yang ia anggap mungkin untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa sistem ini bisa bertahan begitu lama, bukan karena tidak ada yang menderita, tapi karena banyak yang tidak lagi melihat bahwa mereka sedang terjebak. Ketika feodalisme perlahan melemah, dunia tidak langsung menjadi adil. Ia hanya berubah bentuk. Sistem lama yang berbasis tanah mulai digantikan oleh sistem baru yang berbasis uang, perdagangan, dan produksi. Kekuasaan tidak lagi hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki tanah, tapi juga oleh mereka yang mampu mengendalikan ekonomi. Inilah awal dari sesuatu yang kita kenal hari ini sebagai dunia modern. Kota-kota berkembang menjadi pusat aktivitas. Negara mulai terbentuk dengan struktur yang lebih terorganisir. Hukum mulai ditulis dan diterapkan dengan cara yang lebih luas. Secara perlahan, konsep tentang hak, kebebasan, dan kesetaraan mulai muncul ke permukaan. Tapi perubahan ini tidak sepenuhnya menghapus pola lama. Hierarki tetap ada, ketimpangan tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Jika dulu seseorang terikat karena tanah, kini ia bisa terikat karena kebutuhan ekonomi. Jika dulu kesetiaan diberikan kepada tuan tanah, kini ia bisa diberikan kepada institusi, perusahaan, atau sistem yang lebih besar. Relasi kekuasaan masih berjalan, hanya dengan wajah yang lebih modern dan seringkali lebih sulit dikenali. Yang menarik adalah, dunia modern memberi ilusi kebebasan yang lebih besar. Kita bisa memilih pekerjaan, kita bisa berpindah tempat, kita bisa menentukan jalan hidup kita, setidaknya di permukaan. Tapi di balik itu, tetap ada batasan-batasan yang tidak selalu terlihat. Akses terhadap peluang, posisi dalam struktur sosial, dan kemampuan untuk benar-benar naik, seringkali masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Di titik ini, pertanyaannya menjadi semakin relevan. Apakah kita benar-benar meninggalkan feodalisme? Atau kita hanya memindahkannya ke dalam bentuk yang lebih kompleks, lebih halus, dan jauh lebih sulit untuk disadari? Jika feodalisme hanya hidup di masa lalu, mungkin kita tidak perlu lagi membicarakannya. Tapi masalahnya, pola yang sama masih bisa kita temukan hari ini. Bukan dalam bentuk kastil dan kerajaan, tapi dalam cara kekuasaan bekerja di sekitar kita. Ia tidak lagi selalu terlihat sebagai paksaan. Ia sering muncul sebagai sesuatu yang normal. Di banyak tempat, hierarki masih begitu kuat. Ada posisi atas dan bawah yang tidak tertulis, tapi semua orang memahaminya. Atasan tidak selalu harus benar, tapi jarang sekali bisa disalahkan. Keputusan mengalir dari atas ke bawah, dan yang di bawah seringkali hanya menyesuaikan diri, bukan mempertanyakan. Hubungan ini mungkin terlihat profesional, tapi di dalamnya ada pola lama yang berulang, bahwa loyalitas lebih dihargai daripada kebenaran. Kedekatan lebih menentukan daripada kemampuan, dan dalam banyak kasus, kesempatan tidak terbuka untuk semua orang dengan cara yang sama. Feodalisme modern tidak lagi mengikat kita pada tanah, tapi pada sistem. Seseorang bisa merasa bebas, tapi tetap terjebak dalam struktur yang membatasi. Bukan karena ada yang secara langsung melarangnya naik, tapi karena jalannya dibuat tidak setara sejak awal. Akses terhadap pendidikan, koneksi sosial, bahkan cara seseorang dipandang, semuanya ikut menentukan sejauh mana ia bisa melangkah. Yang membuatnya lebih sulit dikenali adalah, kita sering menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Kita belajar untuk tahu posisi. Kita diajarkan untuk tidak melampaui batas. Kita terbiasa melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Dan tanpa sadar, kita ikut menjaga agar struktur itu tetap berdiri. Tidak ada raja yang harus kita lawan. Tidak ada kastil yang harus kita runtuhkan. Karena sistemnya sekarang jauh lebih rapi, lebih halus, dan lebih kuat.
Feodalisme modern tidak membutuhkan rantai untuk mengikat. Ia cukup membuat kita percaya bahwa semua ini memang sudah sewajarnya seperti ini. Dan ketika kepercayaan itu sudah tertanam, pertanyaan terbesar bukan lagi tentang siapa yang berkuasa, tapi apakah kita benar-benar hidup dalam sistem yang adil, atau kita hanya tidak lagi bisa melihat ketidakadilannya. Pada akhirnya, feodalisme bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia adalah cermin, cara untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana manusia ditempatkan, dan bagaimana sebuah sistem bisa bertahan bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan penerimaan. Kita mungkin tidak lagi hidup di bawah raja. Kita tidak lagi terikat pada tanah dengan cara yang sama seperti berabad-abad lalu. Dunia terlihat lebih terbuka, lebih bebas, dan lebih penuh kemungkinan. Tapi di balik semua itu, pertanyaan yang lebih dalam tetap ada. Apakah kebebasan itu benar-benar milik semua orang? Atau hanya milik mereka yang sejak awal sudah lebih dekat dengan akses? Hari ini kita hidup dalam sistem yang terasa berbeda. Kita bisa memilih, kita bisa bergerak, dan kita bisa bermimpi. Tapi pada saat yang sama, tidak semua pilihan benar-benar setara. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama, dan tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk naik. Feodalisme mungkin sudah tidak lagi disebut dengan nama yang sama, tapi jejaknya masih bisa ditemukan dalam cara kita memandang kekuasaan, dalam cara kita menerima hierarki, dalam cara kita menilai siapa yang layak berada di atas dan siapa yang seharusnya tetap di bawah. Dan yang paling penting, dalam cara kita melihat diri kita sendiri. Karena selama seseorang masih merasa bahwa batasannya adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, selama itu pula sistem, apapun namanya, akan terus bertahan. Maka mungkin pertanyaan yang paling jujur bukan tentang apakah feodalisme masih ada atau tidak, tapi tentang seberapa jauh kita berani mempertanyakan sistem yang kita jalani hari ini. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari menjatuhkan sesuatu yang besar. Kadang, ia dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu berhenti menerima dunia apa adanya, dan mulai melihatnya sebagaimana adanya.